Perkelahian antar kelompok remaja yang semakin marak terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Sekelompok pemuda berhasil diringkus oleh jajaran Polres Kota Depok yang diduga akan melakukan vandalisme. Transportasi berbasis teknologi kini telah banyak digunakan oleh masyarakat. Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Master Depok, Jawa Barat akan diberhentikan pengoperasiannya. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam News Update edisi Selasa 27 Oktober 2015. Selama 15 menit ke depan, kami akan menemani pagi cerah Anda dalam berita teraktual bersama saya Dean. Dan saya Hairunisa. Inilah News Update hari ini. Wah, pagi ini kayaknya cerah banget nih Dean. Ada apa nih sebenarnya? Bener banget Nisa, hari ini kan udah cerah, jadi kita bawa beritanya juga harus lebih cerah dong untuk pemirsa di rumah. Pastinya, karena hari ini kita punya sederet berita terhangat buat pemirsa di rumah. Wah, dan pasti pemirsa di rumah juga penasaran kan apa aja berita yang akan kita bawakan pada hari ini. Baiklah pemirsa, inilah berita hari ini. Tindak kriminal yang terus bertambah di kawasan Depok, Jawa Barat membuat resah para warga. Minggu dini hari, petugas berhasil membekuk sekelompok anak muda yang akan melakukan tawuran. Berikut liputannya. Minggu 24 Oktober 2015, pukul 4 dini hari, waktu Indonesia bagian Barat. Sekelompok pemuda tertangkap oleh petugas patroli Jaguar akan melakukan aksinya yang berupa tawuran. Petugas patroli Jaguar menahan barang bukti yang dibawa oleh para terduga, yang berupa beberapa senjata tajam, ganja, dan minuman keras yang disembunyikan oleh terduga di sekitaran tempat mereka berkumpul. Belum diketahui pasti penyebab utama dari aksi tawuran ini. Namun, petugas menduga tawuran terjadi karena adanya faktor kecemburuan sosial, sehingga terjadi aksi saling ejek antara sekelompok pemuda tersebut. Ini siapa lagi nih? Tim Jaguar berhasil meringkus 28 orang dari mereka yang berusaha untuk kabur ketika tim Jaguar sedang melakukan patroli rutin. Mereka ditemukan petugas sedang berkumpul di depan Stadion Nurpati, Depok, Jawa Barat. Sebagian dari mereka yang berhasil tertangkap langsung dibawa ke Polres Kota Depok untuk ditindak lanjut. Tim Jaguar akan terus melakukan patroli rutin guna menghindari bentrok susulan. Banji Faisal dan juru kamera Iksan Ajis melaporkan untuk News Update. Waduh, serem juga ya Dean, pagi-pagi buta seperti itu sudah ada kelompok yang ingin mengajak tawuran dengan kelompok lain. Sedih ya, miris ya, anak muda zaman sekarang Nisa. Hal seperti itu sangat meresahkan para warga yang seharusnya warga masih keadaan istirahat pada saat itu. Jadi terganggu kan? Iya, dan apalagi mereka tertangkap dengan membawa senjata tajam yang mengerikan seperti itu. Dan apabila tidak cepat ditindaklanjuti pasti banyak korban jiwa pastinya. Benar sekali Nisa, jadi petugas harus cepat-cepat menindaklanjuti kasus ini agar kedepannya tidak terjadi lagi ya, agar damai dan aman pastinya. Pastinya, baiklah pemirsa, itu tadi adalah informasi teraktual pertama kami mengenai kasus kriminal di Kota Depok. Berita selanjutnya, kita akan membahas sebuah terobosan teknologi terbaru dalam jasa transportasi umum. Baiklah pemirsa, tetap dalam News Update karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di News Update. Pemirsa, masih menyangkut berita kriminal hari ini, kekacauan yang terjadi pada hari Minggu 24 Oktober 2015. Tidak hanya satu, melainkan ada kasus beberapa anak muda tertangkap akan melakukan vandalisme dengan media tembok di Jalan Dewi Sartika, Kota Depok, Jawa Barat. Dan terbukti membawa barang terlarang seperti ganja dan alat kontrasepsi. Berikut liputannya. Kegiatan anak muda yang masih terbilang ilegal ini sering sekali ditemukan di Kota Depok, Jawa Barat. Kegiatan seperti ini
bisa saja berujung negatif jika tidak mendapatkan perizinan dari petugas Polresta Depok. Minggu pukul 3 dini hari, polisi berhasil menangkap beberapa anak muda yang akan menjalankan aksinya mencoret tembok di Jalan Dewi Sartika, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Petugas yang sedang berpatroli berhasil membekuk 2 tersangka dari banyaknya anak muda yang diperiksa. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa beberapa kaleng cat tembok, cat semprot, ganja, dan alat kontrasepsi dari para pelaku. Selain itu tadi bawa Selain narkoba, apa lagi Pak? Saya melihat tidak ada dia membawa yang lain, cuma ya itu tadi dia alasannya seni, coret-coret di tembok, menggambar di tembok, kita amankan supaya tidak mengotori kota. Haki Rifardi dan juru kamera Ilham Al-Faki melaporkan untuk News Update. Nah, Nisa, lingkungan memang sangat berpengaruh besar ya untuk Pastinya. anak muda zaman sekarang ya. Apalagi tadi kedapatan membawa ganja dan alat kontrasepsi. Wow. Kalau mereka ingin membuat karya vandalisme ataupun karya mural di tembok jalanan, mereka bisa meminta perizinan kepada petugas agar lebih resmi. Resmi pastinya. Sebenarnya seperti itu, Iya, Nisa. benar banget. Dan jadikan kegiatan tersebut lebih ilegal pastinya ya. Ya, baiklah pemirsa, itulah tadi kedua berita utama kita hari ini. Selanjutnya kita beralih ke berita teknologi. Transportasi cepat, mudah, dan murah kini tidaklah lagi sulit dicari. Gojek merupakan transportasi berbasis teknologi di masa kini yang dapat membantu kita mengatasi kemacetan di Jakarta. Kota Jakarta merupakan kota metropolitan. Kesibukan kota ini semakin menjadi masalah. Kemacetan misalnya. Setiap orang semakin tidak sabar dengan kemacetan yang terjadi di Jakarta. Gojek, transportasi yang kini hadir untuk mempermudah akses bepergian Anda di Jakarta dan sekitarnya. Anda hanya perlu menulis lokasi keberadaan dan lokasi tujuan Anda, dan ojek praktis ini akan dengan cepat menghubungi dan mengantar Anda ke tempat tujuan Anda. Tidak hanya sebagai alat transportasi, jasa Gojek ini pun menawarkan berbagai jasa lainnya, seperti GoMart untuk jasa berbelanja, GoFood untuk jasa memesan makanan, dan GoSend untuk jasa pengiriman barang. Kini dengan Gojek, kemungkinan kemacetan di Jakarta bisa teratasi. Ya permisa, seperti itulah cara menggunakan aplikasi Gojek. Dengan menggunakan aplikasi Gojek, masyarakat Jakarta akan lebih mudah mencapai lokasi tujuan secara cepat, melihat kota Jakarta yang semakin macet. Saya Dian Priani dan juru kamera Iksan Ajis melaporkan untuk News Update. Nah pemirsa, mudahkan sekarang untuk pergi kemana saja, untuk mengirim barang dan memesan makanan tidak perlu ribet lagi. Canggih bukan? Selanjutnya kami punya liputan tentang sekolah master di Kota Depok. Tetap di News Update. Anda tetap bersama kami di News Update. Ngomong-ngomong, kamu tahu sekolah master nggak, Dian? Sekolah master, sekolah untuk belajar sulap? Bukan Oh, pastinya. bukan. Apa dong? Jadi sekolah master ini adalah singkatan dari Masjid Terminal Oh, Masjid yang diperuntukkan Terminal. untuk anak-anak jalanan di sekitar terminal Kota Depok. Oh begitu. Dan kabarnya sekolah ini akan dilakukan penggusuran oleh pemerintah Kota Depok di sana. Penggusuran, wah kenapa ya? Padahal itu sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat di sekitar situ ya. Iya, sebagai media belajar ya. Bener banget, untuk kalangan bawah marginal juga ya pastinya. Nah, kita lihat ini liputannya. Ini dia. Sekolah Master. Ya, begitulah sebutan dari singkatan sekolah Masjid Terminal. Sekolah Masjid Terminal ini adalah sebuah sekolah yang dibangun di sekitaran masjid dekat terminal Kota Depok, Jawa Barat. Jadi tujuannya ini kita melayani yang tidak terlayani, dan kita punya harapan mereka ketika sudah
bergabung di sini, sekolah di sini, mereka menjadi orang-orang yang punya kualitas dirinya nambah, akhlaknya bagus, sehingga mereka-mereka ini, adik-adik kita, punya daya saing di dunia kerja, bisa wirausaha, sehingga akan memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya bermuara dari pendidikan. Saya sudah mengikhlaskan gitu ya. Cuma ada hal yang memang menjadi one prestasi bagi Pemkot dan pengembang yang sebelumnya mereka tuh berjanji sebelum digusur akan dibangunkan dulu. Pemkot sendiri dan pengembang itu sendiri. Cuman sayangnya tidak dipenuhi, sehingga itu saya sangat menyayangkan gitu. Ya saya berharap master ini bisa menjadi percontohan ya, bisa menginspirasi dan memotivasi semua kalangan masyarakat untuk bisa menularkan gitu. Inspirasi bisa menularkan sehingga model-model sekolah seperti ini bisa dikembangkan di setiap wilayah. Biar saja Sekolah master yang terkenal sebagai tempat menuntut ilmu bagi anak marginal di Jalan Margonda, Depok ini sebagian telah digusur. Penggusuran itu terkait rencana pemerintah Kota Depok yang akan memulai tahapan pembangunan terminal terpadu Margonda Raya. Wow, prihatin juga ya melihat keadaan mereka seperti itu. Bener banget Nisa, miris ya. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat kalangan bawah dan masyarakat marginal ya. Iya, pastinya. Dan dalam hal ini pemuda harus ikut andil dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, Minimal, khususnya di Kota Depok tadi. Berkontribusi ya pastinya. Ya benar sekali Dean, dan semoga pemerintah dapat merelokasikan mereka ke tempat yang lebih layak di sana. Dengan begitu anak-anak marginal yang kurang mampu masih tetap bisa menuntut ilmu dengan nyaman. Amin ya, semoga seperti itu ya Nisa ya. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tentu saja Anda masih bisa terus menyaksikan informasi pada pagi hari ini melalui gadget Anda di www.youtube.com/officialnewsupdate. Dan jangan lupa saksikan terus news update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Dean. Dan saya Hairunisa beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.